Sebagai umat muslim, kita harus meneladani sifat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ummu Kulsum dan Ruqayyah radhiyallahu anha. Sehingga ia mendapat julukan Dzunurain atau orang yang mempunyai dua cahaya. Ini kisah tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dermawan, dengan ikhlas melakukan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap balasan apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala. Suatu hari kaum muslimin sedang mengalami kesusahan dan kekurangan air untuk diminum. Sumber air yang paling bagus dan jernih pada saat itu hanya sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Apabila kaum muslimin yang ingin membeli air itu, maka orang Yahudi menaikkan harganya. Melihat peristiwa itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli setengah dari sumur itu untuk digunakan kaum muslimin tanpa pungutan biaya sepeser pun. Kesepakatan penggunaannya dibagi dua, sehari untuk si Yahudi dan sehari lagi untuk Utsman, yang dipersembahkan untuk kaum muslimin. Setelah setengah sumur itu dibeli Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka ketika waktunya sumur digunakan untuk si Yahudi, tidak ada lagi yang mau membeli airnya, sehingga akhirnya Yahudi itu menjual saham atas sumurnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan menghadiahkannya untuk kaum muslimin. Hal yang ingin dicapai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin. Kisah lain tentang kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah ketika kaum muslimin dilanda kekurangan bahan pangan, siang itu datang kafilah dagangan milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terdiri dari 1000 unta yang masing-masing membawa makanan dan gandum. Melihat hal itu, para pedagang mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk melakukan kerjasama. Ia membujuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk bersedia menjual makanan dan gandumnya dengan balasan mendapat keuntungan 2 dirham setiap 10 dirham modal. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak menyepakatinya. Kemudian para pedagang merayunya lagi dengan keuntungan yang lebih besar, yaitu 4 kali lipat, di mana 4 dirham sebagai ganti dari 2 dirham. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tetap menolaknya seraya berkata, "Ada yang menjanjikanku keuntungan yang lebih banyak lagi dari itu." Mereka bertanya, "Kami adalah para pedagang dari Madinah. Siapa lagi pedagang yang berani menjanjikan keuntungan lebih besar dari kami?" Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan lebih tinggi dan besar dari kalian. Karena dari setiap 1 dirham, dia memberikan untung 10 dirham, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya atau pahala 10 kali lipat amalnya. Dan akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ingin menjual, melainkan menginginkan untuk menyedekahkannya untuk kaum muslimin. Adapun
untuk meneladani sifat Utsman bin Affan, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari sifat ria, sombong, takabur, ujub, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sosok seseorang yang memiliki sifat dermawan. Yang ketiga, yaitu menjadi orang yang sopan dan santun. Yang keempat, peduli kepada sesama. Yang kelima, yaitu selalu memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gua akan bercerita lagi tentang kisah sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW dan khalifah dalam sejarah Islam. Lahir 6 tahun setelah tahun gajah dan beriman melalui Abu Bakar As-Siddiq. Utsman memiliki wajah yang tampan, kulitnya lembut dan berjenggot lebat. Ia sangat pemalu hingga malaikat pun malu kepadanya. Pengangkatan Utsman tidak seperti pengangkatan khalifah sebelumnya. Utsman diangkat menjadi khalifah setelah diadakan musyawarah oleh para sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab melalui surat wasiatnya. Utsman bin Affan juga dikenal dengan sifat kedermawanannya dan dia suka memberi demi kemaslahatan masyarakat. Itulah yang dikenang dalam sejarah. Ada sebuah kisah tentang kaum muslimin yang dilanda kekeringan. Saat itu hanya beberapa sumur di Madinah yang mengandung air. Di antaranya adalah milik seorang Yahudi yang terkenal kikir. Beberapa muslimin pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka mengabarkan orang-orang yang hendak mengambil air dari sumur itu mesti membeli kepada si Yahudi. Dengan cara tersebut, pengusaha Yahudi ini dapat meraup keuntungan yang sedemikian besar. Kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW memaklumkan harapannya. Bila ada seorang di antara mereka yang sanggup membeli sumur tersebut demi meringankan beban kaum muslimin, utamanya dari kalangan muhajirin yang hampir tak memiliki apa-apa di Madinah. Mengetahui imbauan tersebut, segera Utsman bin Affan mendatangi Yahudi tersebut. Ternyata Yahudi itu bersedia menjual separuh sumurnya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi, di luar batas kewajaran. Setelah tawar-menawar, maka disepakatilah harga 12.000 dirham. Itu pun dengan perjanjian, yakni sumur itu dalam 1 hari merupakan hak si Yahudi. Adapun hari berikutnya, sumur yang sama menjadi haknya Utsman selaku pembeli. Usai transaksi, Utsman mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Betapa gembira mereka sebab Utsman memberikan haknya atas sumur itu kepada segenap umat Islam. Maka bila tiba hari giliran Utsman, kaum muslimin bergegas mengambil air dari sumur itu. Malahan cukup banyak yang sengaja menimba untuk mengisi persediaan air selama 2 hari. Dengan begitu, pada hari berikutnya mereka tak perlu membeli air dari si Yahudi pemilik sumur. Kejadian ini berulang kali sehingga membuat Yahudi tersebut mengeluh. Dia pun mendatangi Utsman dan menawarkan haknya atas separuh sumur tersebut. Maka dibelilah sisa sumur itu seharga 8.000 dirham. Sumur yang awalnya bernama Raumah itu akhirnya menjadi hak utuh Utsman bin Affan. Seluruhnya dia sumbangkan demi maslahat umat Islam. Demikianlah kaum muslimin dapat menikmati air darinya secara gratis. Sebab Utsman hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hingga kini sumur Utsman bin Affan di Madinah itu masih dapat dijumpai. Masyarakat pun terus memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu amalan yang tak putus-putus mengalir kebaikan kepada kaum muslimin, bahkan sejak 1400 tahun silam. Nah, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel Irwan Dirgantara. Jangan lupa di like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi informasi penting, dan subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya agar Anda mendapat notifikasi ketika gua mengupload cerita terbaru. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.